Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video yang tadi pagi saya upload, saya akan ngetek orangnya, yaitu Mas Faizar. Ternyata Mas Faizar ini, atau Ustadz Faizar ya, dia kemudian menanggapinya. Dari dua kesalahan yang saya jelaskan dari video yang saya tanggapi dari videonya Mas Faizar tersebut, dia hanya menjelaskan atau mengklarifikasi satu penjelasan saja atau satu masalah saja, yaitu tentang masalah saya bilang bahwasanya riwayat yang ada min ahlil adalahnya itu tidak memakai abatolna syahadatahu, akan tapi pakai ubatilat syahadatuhu. Mas Faizar itu mengklarifikasi tersebut, katanya ada di sebagian riwayat yang menjelaskan seperti itu. Akan tetapi di masalah yang kedua, yang mana Ustadz Faizar ini mentalbis penjelasannya atau tabyinnya, yang dia mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu sudah ditolak syahadahnya, maka kita tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu darinya. Ini Mas Faizar tidak mengklarifikasi, tidak menjelaskannya. Kan dia ketika dia menjelaskan di awal itu pendapatnya Imam Syafi'i, maka seakan-akan nanti jamaahnya ketika Mas Faizar ini meruntut menjelaskan, maka seakan-akan penjelasan itu dari Imam Syafi'i. Padahal yang mengatakan ketika seseorang itu ditolak syahadahnya, maka kita tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu darinya, itu hanya murni penjelasan dari Mas Faizar, bukan penjelasan dari Imam Syafi'i. Karena di dalam ibarat itu tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Ini yang tidak diakui atau yang tidak dijelaskan atau tidak diklarifikasi oleh Mas Faizar. Seharusnya menurut saya Mas Faizar ini ketika dia beri keterangan harus menjelaskan, ini yang pendapat saya murni, ini yang dari ibarat ini, harus berani jujur seperti itu. Kalau tidak jujur seperti itu, seseorang yang sudah dianggap panutan atau seseorang yang punya jamaah, maka nanti rusak umat ini. Karena begini, karena fasadul ummah ini adalah fasadul ulama. Rusaknya umat ini ketika rusaknya para ulama. Ketika ulamanya ini atau seorang yang jadi panutan ini, ketika dia menjelaskan tidak sesuai dengan porsi ilmunya, dia menjelaskan tidak sesuai, tidak objektif bahasanya seperti itu, maka umat ini akan rusak. Ketika seseorang itu sudah punya panutan, sudah punya jamaah, ketika dia menjelaskan, maka para jamaahnya menganggap bahwasanya apa yang dijelaskan oleh ustadznya ini, apa yang dijelaskan oleh panutannya ini sudah benar, sudah tidak akan keliru. Akan tetapi padahal yang dia sampaikan itu keliru. Karena ketika dia menyampaikan tidak objektif. Karena dia ketika menyampaikan mengkaburkan pendapatnya sendiri dengan pendapatnya para ulama. Oleh karena itu menurut saya Mas Faizar ini, untuk yang kedua ini, masalah yang kedua yang saya tanggapi itu harus bisa menjelaskan kepada jamaahnya, biar jamaahnya tidak bingung. Apakah memang ketika seorang itu ditolak syahadahnya, kita tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu darinya, atau itu nanti kita boleh? Atau keterangan ini dari siapa? Dari Imam Syafi'i atau murni dari Mas Faizar? Itu harus bisa menjelaskan Mas Faizar kepada jamaahnya, biar jamaahnya tidak bingung. Dan juga para jemaahnya Mas Faizar ini kepada para jemaahnya Mas Faizar, ketika Mas Faizar ini ditegur, gak usah baper. Karena Mas Faizar ini ketika dia menjelaskan itu banyak salahnya. Sudah saya jelaskan di dalam video-video saya sebelumnya. Karena Mas Faizar ini sudah saya bilang berkali-kali, Mas Faizar ini sebenarnya cuma peruqyah saja. Hanya peruqyah yang kalau keluar dari materi itu Mas Faizar tidak akan mumpuni. Mas Faizar ini, sedangkan Mas Faizar ini di berbagai atau di beberapa videonya menjelaskan di luar konteksnya sebagai peruqyah. Maka tentu nanti ada bahasa yang keliru, itu perlu diperbaiki agar para jamaahnya Mas Faizar ini ngerti bahwasanya ini Mas Faizar ini salah. Kalau misalnya kita suruh konteks atau menghubungi Mas Faizar dalam pihak Japri atau dengan WA atau pakai pribadi, saya kira Mas Faizar tidak akan mau untuk misalnya itu merubah pendapatnya, apalagi mau menerima saran kita. Itu sangat tidak mungkin menurut saya. Dan etika yang ada sebenarnya itu ketika seorang itu salah di muka umum, di publik, maka kita harus menjelaskannya ya di publik juga. Kan ada cerita satu saat itu Yusuf Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi itu pernah ditantang debat oleh seseorang. Ketika beliau diberikan undangan atau ditantang debat, beliau mengatakan, saya ini kan kalau memang saya salah atau keliru di dalam menulis, ketika saya menulis buku, beliau bilang, kalau saya keliru memang di dalam menulis buku ini, maka bantahlah juga dengan tulisan, bukan diajak debat. Jadi kalau memang seorang itu salah di dalam berikan satu pendapat, satu penjelasan, satu ibarat di muka umum,
di jemaahnya tapi di muka umum, maka kita pantas ketika menjelaskannya juga, membenarkan juga di dalam muka umum pakai video juga. Sama seperti itu. Sebenarnya hal ini hal yang lumrah saja. Dan kalau kita lihat Mas Faizar ini juga banyak menyalahkan, istilahnya itu banyak mengoreksi para orang-orang yang disebut dukun oleh Mas Faizar. Itu kan juga sama sebenarnya. Apakah itu ada bedanya? Itu sama sebenarnya. Ketika itu orang itu salah, misalnya mau dukun, mau ustadz, tetap sama. Harus kita benarkan. Kalau si ustadz ini misalnya salah di muka umum, kita benarkan di muka umum. Kalau si dukun ini salah di muka umum, kita harus jelaskan juga di muka umum. Kita tidak tebang pilih. Kalau dukun kita jelaskan di muka umum, kalau ustadz kita tidak dijelaskan di muka umum. Ini sama-sama juga. Karena jemaahnya ini harus juga biar ngerti. Ini loh ustadznya kamu yang salah. Ini loh ustadz kamu yang benar. Harus dijelaskan seperti itu. Kita tidak perlu mengoreksi sesuatu yang benar. Cukup yang salah saja kita koreksi. Biar para jemaahnya ngerti juga. Itu pesan yang mau kami sampaikan. Ini bukan dalam rangka merendahkan Mas Faizar. Bukan. Ini dalam rangka idharul haqqih. Menjelaskan, menampakkan yang benar seperti ini. Agar Mas Faizar ini ketika beri penjelasan tidak salah lagi. Agar jemaahnya juga bisa benar dalam mengikuti Mas Faizar ini. Oleh karena itu pesan saya kepada jemaahnya Mas Faizar atau kepada murid-murid Mas Faizar, tidak perlu baper ketika Mas Faizar ini dikoreksi. Bahasa saya pun tidak dengan bahasa yang vulgar atau dengan bahasa yang kasar. Dengan bahasa yang, ya menurut saya dengan bahasa seperti itu sudah bahasa yang bagus. Tidak mengatakan misalnya Mas Faizar ini bodoh, Mas Faizar ini sesat, tidak seperti itu. Ya biasa saja saya mengatakan Mas Faizar ini punya kesalahan yang harus diperbaiki. Dan prasangka-prasangka itu karena memang di dalam radita itu memang mengarahnya seperti itu, kita tampakkan seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.